Kalau Kak Kinar, di sini ada 10 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Bisa ceritain nggak pengalaman Kak Kinar waktu berbelanja produk fashion brand lokal secara online? Kalau aku sendiri, aku emang udah suka belanja produk fashion brand lokal. Udah lebih dari 3 tahun ini. Apalagi aku itu mendukung gerakan untuk tidak menggunakan uh, kegiatan fast fashion. Oh, oke oke. Terus biasanya platform apa sih yang Kak Kinar pakai atau gunain? Aku tuh sering banget pakai Carousel atau enggak Shopee. Oke, terus ada alasan nggak kenapa Kak Kinar pakai platform tersebut? Kalau Carousel sendiri, dia tuh emang khusus menjual barang-barang second hand, di mana dia tuh ada fitur yang bisa tawar-menawar, jadi memudahkan aku sendiri kalau misalnya aku mau berbelanja satu barang yang misalnya aku mau nurunin harga dikit, terus ntar ada agreement antara penjual dan pembelinya. Tuh. Oh, oke. Terus pernah nggak sih Kak Kinar tuh ngalamin kendala gitu waktu belanja fashion secara online gitu? Terus bisa diceritakan kendalanya tuh apa? Eh, Kalau aku sendiri nggak ada kendala yang gimana-gimana ya, tapi mungkin kalau misalnya di carousel, kadang ada penjual yang mungkin apa ya, kalau misalnya aku nawar harganya walaupun hanya misalnya turun 10.000, kadang mereka kalau misalnya nggak suka bisa nge-review kita dengan jelek gitu. Padahal niat kita ya hanya untuk menawar harga aja gitu. Oh, oke oke oke. Terus karena Kak Kinar pernah belanja pre-love secara online, jadi kita lewat aja pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, bentar ya. Oh ya, apa kalau Kak Kinar tuh lebih suka belanja barang bekas tuh secara perorangan atau ke seller terpercaya? Kalau perorangan gimana tuh? Perorangan tuh contoh nih kayak misalnya contoh kalau Kak Kinar di Preloved tuh kan ada orang yang emang sengaja buat jual barang-barang bekas atau enggak di Facebook gitu. Kalau seller terpercaya tuh kayak contoh nih mungkin di Carousel atau di beberapa marketplace emang dia tuh toko. Jadi satu toko yang jual beberapa barang bekas gitu. Oh ya. Kalau aku sendiri, aku emang percaya keduanya sih, karena apalagi tadi yang aku bilang di eh, dijawab pertanyaan sebelumnya, kalau di carousel itu dia ada fitur review. Jadi biasanya setelah pembeli membeli barang dari penjual, mereka bisa nge-review si penjual ini. Jadi dari situ kita bisa ngelihat kalau misalnya emang si penjual ini trusted atau mungkin bisa menipu gitu loh. Oh, oke oke oke. Terus gimana nih tanggapan Kak Kinar kalau misalnya ada marketplace fashion brand lokal yang menyediakan pre-love juga? Aku sendiri sih mendukung aja karena aku pun suka menjual barang-barang pre-love aku yang tidak digunakan daripada menjadi limbah kan ya. Mungkin bisa lebih bermanfaat bagi orang-orang yang emang tertarik untuk menggunakan baju aku gitu atau barang-barang bekas aku. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Kinar, seberapa penting sih si desain atau tampilan sebuah website untuk menarik perhatian Kak Kinar? Em, Menurut aku cukup penting ya karena bukan hanya orang-orang tuh bukan hanya melihat barang dari apa yang mereka lihat gitu, tapi juga tampilan dari website yang mungkin bisa apa ya menarik perhatian para customer untuk lebih aktif dalam membuka aplikasi tersebut gitu. Jadi tertarik gitu. Oh, oke, oke, oke. eh Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada faktor utama nih yang memengaruhi keputusan Kak Kinar untuk nggak beli produk tersebut atau di marketplace tersebut? Kayak contoh nih, mungkin ada satu marketplace yang nggak punya rating, jadi Kak Kinar tuh nggak mau beli ah di marketplace itu gitu. Biasanya sih kalau misalnya nggak ada ratingnya,
aku lebih prefer untuk tidak membeli dari toko tersebut karena kan aku nggak tahu ya kalau misalnya aku udah bayar terus tiba-tiba nggak dikirim Ya. jadi ribet customer juga kan jadi aku lebih prefer toko yang ada reviewnya terus biasanya terlihat juga dengan cara mereka kalau misalnya kita ngobrol nih ngechat sama mereka bisa kelihatan misalnya mereka tuh trusted atau tidak. Oh, atau ada faktor utama lainnya nggak yang buat Kak Kinar tuh nggak mau beli di marketplace tersebut atau di website tersebut? Ya sih, mungkin antara dari tampilan misalnya mereka nge-upload gambar itu gimana dan juga misalnya mau ngebuat aku tertarik atau tidak atau dan juga sama review-reviewnya. Oke. Terus menurut Kak Kinar, fitur apa sih yang diharapkan Kak Kinar di sebuah website marketplace? Fitur yang diharapkan atau yang diinginkan? Kalau aku sih sejauh ini karena udah menggunakan carousel dari lama belum ada sih. Karena Oke. mungkin fiturnya cukup lengkap kayak dari tawar menawar, nge-review, chatting dan ya itu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya nih ada eh, marketplace fashion brand lokal yang menjual barang bekas, strategi apa sih yang membuat orang-orang tuh menarik gitu? Yang bisa buat menarik perhatian orang-orang tuh apa? Strategi apa? Tapi pemilihan dalam mereka mengambil gambar barang tersebut. Dalam angle, lighting, kan pasti orang-orang kalau misalnya mau beli barang, mereka mau saat barangnya datang, itu hasil sesuai kan. Ya. Nah, maka itu pastinya eh, penjual ini harus memastikan bahwa mereka mengambil foto barang tersebut dengan baik. Terus selain itu juga cara mereka apa ya, customer service kali ya. Kalau misalnya mereka ngobrol sama calon pembeli, pasti harus dilayani dengan baik gitu. Layaknya seperti melayani raja atau iya seperti melayani raja. Oh, nah kan itu kan untuk menjual barang kan. Nah, strategi apa nih untuk memasarkan marketplace tersebut? Kayak misalnya contoh nih, aplikasi mungkin aplikasi toko oren, cara strategi pemasarannya kayak gimana gitu. Ya mungkin mereka harus cari cara semenarik mungkin. Jadi kayak dari satu pembeli, kan aku sendiri pun suka ngerekomenin si aplikasi Carousel ini karena aku menikmati aplikasi ini kan. Jadi mereka harus apa ya menggunakan performa sebaik mungkin, semaksimal mungkin biar orang-orang tuh bisa ngerekomen ke orang lain gitu loh. Kalau misalnya aplikasi mereka tuh emang bagus gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Eh, kalau misalnya nih ada marketplace khusus fashion brand lokal yang dia tuh eh ngejual barang baru dan barang bekas. Kira-kira Kak Kinar tuh tertarik atau enggak? Tertarik sih, apalagi aku emang suka dengan hal-hal fashion ya. Dan aku tuh lebih salah satu alasan juga kenapa aku lebih memilih barang bekas, mungkin karena apa ya, ketika aku nge-mix and match fashion aku tuh bisa ada tingkatan kalau misalnya aku nggak akan mirip baju dengan orang lain. Oh, oke, oke, oke. Oke, Kak Kinar, terima kasih. Itu aja sih 10 pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih.